Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman warga binaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Elizabeth Susi. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan kasih Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan lewat video rekaman ini. Tetapi kita percaya Tuhan Allah hadir saat kita bersekutu di dalam nama Dia. Walaupun keadaan saat ini masih belum kondusif sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dalam keadaan apabila suatu saat matahari tak bersinar lagi, langit pun bergoncang, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau bersuka cita di dalam Dia, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. La 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 la, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai acara ibadah pada pagi hari ini, mari kita mau membukakan hati. Kita mau biarkan Allah mencurahkan rohnya yang kudus bagi setiap kita, agar hati kita dibukakan, agar kita bisa menerima firman Tuhan yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Biarlah roh Allah tercurah atas kita, dan Allah Bapa menjamah dan memenuhi setiap hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, pagi ini kami akan memulai ibadah. Kami mohon hadirat-Mu nyatakan di tempat ini. Karena hadirat-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan. Hanya di dalam nama-Mu kami berpengharapan, Tuhan. Kami percaya Engkau melingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami muliakan dan kami sembah. Kami mohon juga, Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan ditaburkan nanti. Pimpinlah kami untuk mengerti firman-Mu, Tuhan, dan bukakanlah hati kami, agar dapat menerima dan menjalankan perintah-Mu, sehingga dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Doa ini kami haturkan dalam perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Ia selalu memberikan rahmat yang baru setiap pagi. Ia selalu memberikan kehidupan nafas yang baru setiap pagi bagi setiap kita. Untuk semua kebaikan Tuhan, mari kita bersuka cita dan bersorak-sorai bagi Allah kita, karena Ia mengasihi kita tanpa batas. Kasih Allah tak berkesudahan.
begitu besar kasih Allah kepada kita, Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, menebus kesalahan kita, yaitu Tuhan Yesus, yang akan kita sambut dalam beberapa hari lagi. Mari kita bersorak-sorai bagi kedatangan Tuhan kita. Ia adalah Juru Selamat dan berkuasa selama-lamanya. Mari kita sambut Sang Raja. Yesus Kristus turun ke bumi menjadi sama dengan kita, menjadi sama dengan manusia, dan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia lahir dan rela mati dan bangkit bagi kita semua karena betapa besarnya kasihnya kepada kita. Dia lahir untuk kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami.
kita menjadi kuat dalam melewati setiap persoalan yang kita alami, dalam melewati kehidupan ini. Dalam Dia kita menjadi berpengharapan. Ia adalah sumber penghiburan kita. Ketika kita menumpahkan segala permasalahan kita ke hadapannya, Ia akan mengubahkan air mata kita menjadi lembah yang bermata air. Saat kita memujinya, saat kita memuliakan namanya, kemuliaan Dia akan melingkupi setiap kita. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan menyembah Allah kita yang Maha Kudus. Mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Biar kemuliaan
Salam misioner, salam sukacita. Saya Pastor Abel Jadera ingin mengajak kalian semua untuk merenungkan perjalanan menuju yang esensial. Apa itu yang esensial? Sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita, sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan dalam hal ini, kita sekarang dalam masa Advent, kita sedang berjalan menuju yang esensial, yaitu penantian kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pada Hari Raya Natal nanti. Para warga binaan yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dapat kita renungkan untuk sampai pada yang esensial, sampai pada yang terpenting itu? Yang pertama-tama kita harus menyadari rahmat yang telah kita terima dari Tuhan, mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Kasih dan karunia, rahmat Tuhanlah yang menyebabkan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena apapun yang kita lakukan, tapi karena rahmat Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita. Maka hendaknya kita mensyukuri itu. Yohanes 1 ayat 13 mengatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah sendiri. Maka Allah sendiri yang menghendaki kita menjadi anak-anaknya. Para warga binaan, marilah kita menyadari itu. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari rahmat Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anaknya? Atau Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 20 ayat 17, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sobat warga binaan yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa sekali lagi untuk sampai pada yang esensial, sampai pada yang terpenting itu. Kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh telah diangkat menjadi anak-anaknya, dan itu adalah kehendak Bapa sendiri. Apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita renungkan itu kalau kita berdoa. Doa apa? Itu doa Bapa kami. Nah, kita sebagai pengikut Kristus pasti tahulah doa Bapa kami itu. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Doa dan amin, segala macam itu. Tapi pertanyaannya apa? Pertanyaannya ialah ketika Anda sekalian berdoa, doa Bapa kami, apa sih yang muncul dalam hati kita? Apa sih yang muncul dalam diri kita? Apa yang muncul dalam pikiran kita? Ada harapan apa yang lahir, yang muncul ketika kita berdoa itu semua? Apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah anak-anak yang berdoa kepada Bapa atau tidak? Bukan soal pertanyaan teologi, pertanyaan eksegese, tafsir kitab suci, tapi ini sangat wajar ketika kita berdoa Bapa kami. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa ketika kita menyebut Bapa, kita adalah anak-anak? Ini adalah pertanyaan mendasar kalau kita mau sampai kepada yang esensial tadi. Maka mulailah kita berdoa Bapa kami bukan karena hafal, bukan karena formalitas, bukan karena keharusan, tetapi karena kesadaran bahwa kita adalah anak-anaknya dan kita sudah diberikan rahmat dan karunia yang luar biasa. Maka kita memohon kepada Allah yang adalah Bapa kita sendiri. Para warga binaan yang dikasihi Tuhan, untuk lebih mendalami lagi makna Allah sebagai Bapa dan kita adalah anak-anaknya, kita harus menyadari juga tindakan Allah dalam dunia dan secara khusus dalam diri kita. Tindakan Allah itu digambarkan dalam 4 hal penting. Yang pertama, Allah lah yang mencari. Allah ialah Allah Bapa yang selalu keluar untuk mencari anak-anaknya, untuk menemukan anak-anaknya yang mau menyembahnya, mau memuji dan memuliakan namanya. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa
menghendaki Bapa mencari penyembah-penyembah. Demikian, buka hati, buka mata, buka pikiran. Sadarlah bahwa Allah Bapa mencari Anda sekalian sebagai penyembah-penyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah mencari kita. Bukan pertama-tama kita yang mencari Tuhan, tapi Allah mencari kita. Ini hendaknya kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Allah bertindak. Allah bertindak. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kita dalam keadaan susah, Allah tidak berbuat apa-apa. Di mana Allah? Jangan lupa, dalam Yohanes 5:17 dikatakan, Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Para warga binaan, ini harus kita ingat bahwa Tuhan senantiasa berkarya dalam banyak hal, dalam diri Anda, dalam diri saudara-saudara, siapapun, para pekerja, teman, sahabat, dan lain-lain. Maukah kita menyadari itu? Maukah kita membuka hati kita untuk menyadari bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita? Kemudian, Allah itu mau merendahkan dirinya. Allah mengutus putranya ke dunia, menjadi sama seperti kita, kemudian menyelamatkan kita. Allah mengalami sengsara, wafat, dan bangkit bagi kita. Allah mau menjadi manusia. Dan yang terakhir, Allah mengutus kita semua. Siapa yang mengutus kita? Allah Bapa sendiri. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Matius 28:19-20 atau Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, bukan orang lain yang mengutus kita, tapi Allah sendirilah yang mengutus kita. Oleh karena itu, untuk sampai pada yang esensial, yang penting, yang luar biasa, sampai pada Natal itu, marilah kita menyadari itu sendiri. Kita menyadari tindakan Allah. Allah yang keluar dan mencari, Allah yang kemudian berkarya, Allah yang mau merendahkan diri, dan Allah yang mengutus. Hari Raya Natal hendaknya diresapi, direnungkan sebagai tindakan Allah dalam kehidupan kita. Allah menjadi manusia, lahir ke dunia karena tindakannya, karena dialah yang mencari kita, karena dialah yang berkarya terus-menerus, dan dialah pula yang mengutus kita sekalian. Maka para warga binaan, marilah di hari raya Natal tahun 2021 ini kita pun senantiasa menyadari tindakan Allah dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan sampai terus-menerus pada apa yang disebut dengan esensial, yang penting, yang utama. Sekali lagi, mari kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan, karena itu adalah rahmat yang terbesar yang kita terima. Salam misioner, salam sukacita. Bersama saya, RD Habel Jadera. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang kau berikan kepada kami. Rahmat menjadi anak-anakmu, rahmat menjadi putra dan putrimu. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk setiap saat senantiasa menyadari, merenungkan, dan kemudian mau untuk pergi dan mewartakan kabar sukacita dimanapun kami berada. Dengan demikian, kami semakin menyadari Engkau adalah satu-satunya yang terpenting, satu-satunya yang esensial, yang utama dalam kehidupan kita. Dan semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, para warga binaan yang dikasihi Tuhan. Demikian
Demikian renungan yang kita dengarkan pada pagi hari ini lewat Romo Habel. Semoga firman yang disampaikan pada hari ini memberikan kita peneguhan, memberikan kita pengharapan di dalam Dia, dalam menantikan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam masa Natal yang esensial ini. Percayalah, Tuhan Allah hadir dan selalu hadir. Ia akan selalu merangkul kita dalam kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, cintailah Tuhan Yesus Kristus dan sebarkanlah kasih-Nya kepada sesama kita. Bahasa cinta. Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.